Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 studi keislaman akan mempresentasikan tentang paradigma kajian hukum Islam, struktur dan cara kerja fikih. Nama anggota kelompok Sofia Alvinurrohmah absen 28 dan Dea Nilakandi absen 33. Kami akan membahas tentang paradigma kajian hukum Islam yang akan disampaikan oleh saya, Sofia Alvinurrohmah, dan struktur dan cara kerja fikih yang akan disampaikan oleh Dea Nilakandi. Paradigma studi hukum Islam. Yang pertama kita akan membahas tentang rancang bangun ilmu hukum Islam. Tradisi merupakan sumber kekuatan mental spiritual yang ampuh untuk menahan berbagai perubahan dan pembangunan dalam berbagai bidang. Tanpa terasa, tradisi saat ini diterima secara dogmatis. Tidak ada kreativitas yang bersifat inovatif untuk mengembangkan tradisi sesuai dengan perkembangan wilayah pengalaman manusia. Bentuk piramida Islam yang meliputi fikih, kalam, dan tasawuf adalah bentuk bangunan paten yang ghairu qabilin li al-taghyir, ghairu qabilin li al-niqos. Dalam struktur piramida khazanah keilmuan Islam klasik, terutama kajian hukum Islam tersebut tampak mencolok belum dimasukkannya pendekatan baru yang muncul pada abad ke-18 sampai 19, yaitu pendekatan ilmu sosial dan pendekatan kesejarahan. Masukkan pendekatan filsafat secara umum terutama dalam pembuatan klasifikasi hubungan antara perkembangan ilmu pengetahuan dalam menatap alam semesta yang berupa manusia, hewan, tumbuhan, dan ruang angkasa, dan pengembangan wilayah pengalaman spiritual manusia yang kurang dipedulikan oleh kecenderungan pemikiran Israqi tersebut. Pendekatan Israqi kurang simpati terhadap pendekatan sosial dan pendekatan kesejarahan terhadap realitas keberagaman manusia. Dengan demikian, pendekatan Israqi terhadap bangunan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain, kurang mendapat perhatian yang profesional. Implikasinya wilayah dan muatan pengalaman manusia yang berkembang sebagai akibat persentuhannya dengan dinamika ilmu pengetahuan kurang begitu diakomodir dalam keutuhan pengalaman spiritual keberagaman manusia. Pengalaman beragama begitu kecil dan tidak menyatu dalam kehidupan yang realistis. Jika tidak cermat dalam mengapresiasi tren pemikiran, maka kecenderungan pemikiran Islam memang sulit dibedakan dari tradisi yang bersifat taklidi dogmatis. Ini dapat dilihat dari perkembangannya para penganut mazhab yang enggan untuk mengkritik pendahulunya. Padahal tradisi A'imah al-Madzhab selalu mengedepankan sikap inklusif dalam mensikapi pendapat orang lain. Yang kedua, pengembangan kajian hukum Islam. Pemikiran hukum Islam dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, adalah membangun pemikiran hukum Islam yang dibentuk oleh suatu zaman yang berkembang saat itu, yang tidak bersifat mutlak dan harus diikuti tanpa pertanyaan yang kritis. Lantaran adanya perbedaan zaman juga akan berakibat pada perbedaan muatan pengalaman, penghayatan, dan perbedaan rumusan. Tantangan dan keprihatinan zaman selalu berbeda, seperti perbedaan antara akumulasi pengalaman manusia pada wilayah geografis tertentu. Tradisi pemikiran hukum Islam yang kritis dikembangkan oleh Al-Syatibi, Al-Tufi, Syah Waliullah Al-Dihlawi, kemudian diteruskan oleh Fazlur Rahman, Muhammad Arkun, Hasan Hanafi, Al-Naim, Syahrur, Khalid Abu Fadli, dan Hasim Kamali. Mereka sepakat bahwa dalam hal menyangkut pemahaman aspek memotivasi Al-Quran adalah ghairu qabilin li al-taghyir, ghairu qabilin li al-niqas wa al-taghyir.
Tradisi yang sudah ada itu dikembangkan sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan wilayah pengalaman manusia beragama. Abad tengah dan abad modern adalah jauh berbeda, meskipun dalam aspek normativitasnya bisa jadi tidak ada perbedaan. Rumusan piramida tradisi keislaman dalam fikih adalah hasil rumusan manusia yang tidak luput dari campur tangan ideologi yang berkembang saat itu. Ideologi yang hidup pada saat bangunan piramida keilmuan hukum Islam itu dibangun cukup mewarnai corak, bentuk, dan isi tradisi keilmuan hukum Islam yang dimaksud. Pendekatan filsafat ilmu, pendekatan sosiologi ilmu pengetahuan, dan pendekatan kesejarahan seperti ini sangat mewarnai pemikiran hukum Islam yang sangat kritis ini. Tradisi kajian hukum Islam dapat dibahas, dikupas, dikritik, dan dianalisis sehingga nampak aspek tujuan dan alat, dimensi universalitas dan dimensi partikularitasnya. Tradisi keagamaan dapat ditelaah secara kritis. Jika tradisi boleh dilihat secara kritis historis, maka akan terjadi proses takdis al-afkar al-dini. Jika proses takdis al-afkar al-dini melenceng jauh dari sasaran, dalam arti bahwa pemikiran keagamaan bercampur aduk dengan kepentingan golongan, kelembagaan, dan politik tertentu, maka akan terjadi proses penyimpangan, dan distorsi dalam keberagaman manusia yang mungkin dapat terjadi manipulasi yang cuma menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Yang ketiga, tradisi kritis dalam kajian hukum Islam. Kajian agama termasuk di dalamnya hukum Islam sangat erat hubungannya dengan kajian filosofis. Lantaran agama juga menyangkut fundamental falus dan etikal falus untuk tidak semata-mata bersifat teologis. Menurut hemat penulis, pendekatan agamis filosofis yang mendasar dapat membantu memilah dan menjernihkan kategori-kategori sosiopolitik yang mapan dan terpatri secara kokoh baik dalam khasanah literatur Islam maupun dalam alam pergaulan masyarakat secara nyata. Namun, pendekatan filosofis sebagai alat bantu metodologi untuk mencari dan menemukan esensi dan substansi persoalan yang justru dihindari oleh pola berpikir secara teologis. Hal demikian dapat dimaklumi karena pendekatan legal formal dan pendekatan fikih jauh dominan daripada pendekatan yang lain-lain. Tantangan keilmuan kontemporer adalah isu-isu kemanusiaan universal, pluralisme agama, kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Teologi dalam agama apapun yang hanya berbicara tentang Tuhan dan tidak mengaitkan diskursusnya dengan persoalan kemanusiaan universal, maka rumusan teologinya lambat laun akan terjadi out of date. Al-Quran dalam setiap diskursusnya selalu menyentuh dimensi kemanusiaan, yakni terkait dengan kemaslahatan kemanusiaan universal. Dengan bantuan metodologi ilmu-ilmu sosial, yakni dengan pendekatan ilmu-ilmu baru yang muncul setelah abad ke-18, baik itu etnologi, antropologi, sosiologi, psikologi, filsafat, dan lain sebagainya. Keprihatinan kemanusiaan universal sangat bergeser dari yang dulunya semata-mata mementingkan kebenaran ke arah pemikiran yang menggarisbawahi makna atau esensi dari berbagai fenomena yang hanya terlihat lewat berbagai penampakan lahiriah. Dianila Kandi, absen 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan cara kerja ilmu fikih. Struktur ilmu fikih. Yang pertama ialah sumber hukum atau masadir al-ahkam, yaitu wahyu yang meliputi Al-Quran dan Al-Sunnah. Dan kedua dalil hukum, yaitu adilah al-ahkam, yang merupakan beberapa metode para ahli hukum atau mujtahid dalam menggali hukum Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran dan Al-Sunnah, yang biasa disebut dengan ijtihad, istinbat, dan istidlal. Cara memahami sumber hukum Islam dengan cara
Seorang mujtahid akan memahami nas Al-Quran atau Al-Sunnah, kemudian kalau tidak ada dalam keduanya, mereka akan berijtihad dengan berbagai metode yang beragam, mulai dengan ijma, qiyas, yang dalam kategori adilah al-ahkam. Untuk itu muncullah istilah ijtihad, istidlal, istinbat, istiqra, dan sebagainya, dalam rangka mencari pemahaman status hukum dari sebuah persoalan yang ditemui, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan fikih. Hasil penalaran terhadap nas yang menghasilkan berbagai macam aturan yang dapat mengatur kehidupan muslim, yaitu sebagai berikut. Al-ahkam al-i'tiqadiyah, yaitu fikih ibadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Al-ahkam al-madaniyah, yaitu fikih muamalat atau hukum perdata, sekitar jual beli atau al-buyu, dan perjanjian al-aqd. Al-ahkam al-ahwal al-syakhsiyah, yaitu fikih munaqohah dan fikih mawaris. Al-ahkam al-jinaiyah, yaitu fikih jinayah atau hukum pidana. Al-ahkam al-murafaat, yaitu hukum acara perdata dan pidana. Al-ahkam al-dusturiyah, yaitu siyasah al-dusturiyah atau politik hukum ketatanegaraan. Al-ahkam al-duwuliyah atau fikih siyasah al-duwaliyah atau hukum internasional. Fikih siyasah al-harbiyah atau hukum perang dan damai. Dan yang terakhir ialah al-ahkam al-iktisadiyah wa al-maliyah, hukum pendapatan negara, dan fikih siyasah maliyah atau hukum. Sekian presentasi dari kelompok 12, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.